Semuanya, ini aku lagi. Jadi perkenalkan, aku adalah Muhammad Fahri. Aku adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi dengan NIM D1C221004. Di sini aku akan buat video untuk menjelaskan tentang radikalisme dan bagaimana cara untuk menanggulanginya. Radikalisme. Radikalisme merupakan paham dan gerakan yang menjadi musuh besar bagi setiap bangsa di seluruh dunia. Paham ini telah banyak memakan korban, dan korbannya itu tidak pandang bulu, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, ataupun juga orang dewasa. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang radikalisme ini, maupun tindakan preventif yang persuasif apa yang akan kita ambil, alangkah baiknya kita mengerti dulu pengertian dari radikalisme itu sendiri. Jadi, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal yang sekaligus juga menjadi karakteristiknya, yaitu pertama, sikap tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yaitu sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Ketiga, sikap eksklusif, yaitu sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Dan juga keempat, ini adalah sikap revolusioner, yaitu kecenderungan untuk menggunakan kekerasan di dalam mencapai tujuan. Diakui ataupun tidak diakui, sampai saat ini radikalisme masih menjadi momok yang menakutkan bagi keamanan dan kenyamanan negeri ini. Aku rasa kalian semua pasti tahu dan masih segar di ingatan kita. Tepatnya itu pada bulan Mei 2018 lalu, terjadi 5 teror bom yang terjadi di negara ini. Dimulai dari Provinsi Jawa Barat, kemudian ke Jawa Timur, dan terakhir itu di Riau. Kasus ini merupakan kasus teror yang besar lah menurutku, karena sudah membahayakan bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Rinciannya yaitu pertama teror di Makobrimob, Depok, Jawa Barat. Kedua 3 bom di gereja Surabaya, bom di Rusunawa, Wokocolo, Sidoarjo, bom di Polrestabes Surabaya, dan yang terakhir adalah penyerangan terduga teroris di Mapolda Riau. Bayangin aja nih, mereka sampai segitu beraninya melancarkan teror langsung loh ke Makobrimob, langsung ke Mapolda Riau. Bayangin seberapa gilanya mereka, seberapa nekatnya mereka. Dan sekarang, bagaimana cara kita untuk mengatasi ini? Apa program dari pemerintah yang dapat menghentikan paham ini? Mari kita bahas. Pendidikan anti radikalisme. Sebenarnya, penanganan radikalisme dan terorisme telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dengan bantuan Densus 88 dan pihak keamanan lainnya, TNI juga Polri. Akan tetapi, itu saja kan belum cukup. Sebab radikalisme saat ini semakin tersistem gerakannya. Mereka semakin terstruktur tindakannya. Jadi, kita perlu tindakan-tindakan preventif yang tentunya persuasif guna mencegah berkembang paham-paham radikalis. Pendidikan anti-radikalisme ini mungkin bisa menjadi alternatif. Ini baru alternatif, berarti belum pasti. Cuma, seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan kawah candra di muka, atau produsen agent-agent, atau tokoh-tokoh masa depan bangsa ini. Sebenarnya, substansi dari pendidikan anti-radikalisme ini telah ada loh dalam setiap pelajaran yang telah kita pelajari. Mulai itu dari kita SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Dan juga kita telah diajari sedari kecil untuk berbuat baik, toleransi, saling menghargai, tenggang rasa, jujur, tidak memaksakan pendapat, dan nilai-nilai luhur lainnya. Menurut Al-Ahiri dari Universitas Islam Kuantan Sini, Unix, dalam sebuah tulisannya di Jurnal Pendidikan Islam, terbawi setidaknya ada 3 hal penting yang dapat dimasukkan di dalam pendidikan anti-radikalisme. Pertama, melalui konsep jihad era modern. Memaknai jihad secara benar adalah sebuah syarat wajib hidup dalam keberagaman Indonesia. Sebagai negara yang multikultural, jihad harus dipahami sebagai islah atau perbaikan, bukan ifsad, yaitu kerusakan ataupun kital yang itu membunuh. Karena hal itu merupakan kehendak Allah. Di dalam Quran, surah Al-Maidah ayat 32 sudah dijelaskan semuanya. Dan yang kedua, itu melalui konsep multikultural. Indonesia memang dihuni oleh mayoritas beragama Islam. Namun perbedaan-perbedaan suku, etnis, bahasa, dan bahkan agama masih sering jadi alasan untuk melakukan teror bom. Dengan kata lain, tidak menghargai kemajemukan yang ada di dunia ini.
dan melanggar sunatullah yang diajarkan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Oh ya, sebelumnya aku lupa, aku gak jelasin radikalisme itu berasal dari mana. Jadi radikalisme itu setelah aku lakukan research, radikalisme itu berasal dari barat yang memang ditujukan untuk mengatakan bahwasannya ini adalah pemberontakan keagamaan yang lebih ditujukan kepada agama Islam. Jadi ya, Al-Khairi membuat jurnal ini untuk membuktikan atau juga membantah tudingan tersebut. Jadi makanya Al-Khairi memberikan jurnal ini dan memperjelaslah dari tudingan tersebut. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, belajar tentang kasih sayang. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk saling menyayangi sesama manusia, yang diimplementasikan dalam bentuk silaturahmi. Hal ini menolak pendapat yang mengatakan Islam adalah agama perang dan menyebarkan agamanya dengan pedang. Nah, pernyataan tersebut jelas keliru. Seorang sejarawan terkemuka, Delasi O'Leary, dalam buku Islam at the Crossroad mengatakan bagaimanapun juga bahwa legenda tentang orang-orang Islam fanatik menyapu dunia dan memaksakan Islam sampai menggunakan pedang atas bangsa yang ditaklukkannya adalah mitos luar biasa fantastis yang benar diulang-ulang para sejawat. Ini bukan aku ya, ini Dr. Zakir. Jadi radikalisme tidak hanya diatasi ketika sudah terjadi kasusnya di lapangan layaknya pemadam kebakaran. Radikalisme dan terorisme harus dicegah dengan upaya preventif yang persuasif lewat pendidikan yang anti terhadap radikalisme. Ya, jadi segitu dulu penjelasan untuk kali ini. Semoga kalian suka. Aku harap kalian bisa ambil beberapa manfaat dari video yang aku buat. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe jika kalian suka. Dan jangan lupa juga kalian share kepada teman-teman kalian, family, atau apapun itu, terserah. Jadi aku akhiri dulu. Selamat menonton. Enjoy this video and happy watching. Bye bye.